Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raihan Hiji Firsatullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas pemodelan matematika saya yang berjudul Analisis Kestabilan Titik Equilibrium Model Matematika, Proses Transmisi Infeksi Salmonella di dalam Usus Manusia dengan Terapi Rehidrasi Oral atau ORT, di mana model matematika yang saya gunakan merupakan model nonlinear dengan pemodelan diskrit. Sebelumnya, untuk masalah infeksi salmonella sendiri merupakan infeksi yang disebabkan oleh bakteri salmonella yang umumnya menyebabkan gejala seperti diare yang dapat diobati dengan terapi rehidrasi oral atau ORT. Di mana kalau teman-teman pernah mengalami diare atau sakit perut, biasanya orang tua kita ngasih larutan air gula dan garam, di mana larutan tersebut merupakan terapi rehidrasi oral sendiri yang merupakan larutan dari cairan elektrolit yang bisa menghilangkan atau mengurangi rasa sakit dari diare gitu. Walaupun ORT atau terapi rehidrasi oral sendiri tidak dapat langsung membunuh bakteri Salmonella, tetapi peranannya dapat mendukung pemulihan tubuh untuk memulihkan diri dari infeksi Salmonella. Sehingga terapi rehidrasi oral sendiri dapat mengintervensi dari model matematika yang kita lakukan dari penelitian ini. Kemudian untuk asumsi-asumsi model matematika yang kita gunakan, asumsi yang pertama adalah populasi sel M konstan secara keseluruhan, di mana sel M sendiri adalah sel-sel yang berada di usus manusia yang umumnya rentan terhadap infeksi salmonella. Selain itu, kita juga mendefinisikan variabel S dan I adalah sel M yang sehat, yakni S, dan sel M yang terinfeksi adalah I. Kemudian untuk variabel V sendiri merupakan konsentrasi bakteri Salmonella yang bebas di dalam usus manusia. Kemudian untuk laju aliran sel M dengan input sel M yang sehat kita definisikan alfa, dan untuk sel M yang mati kita definisikan delta. Kemudian untuk eh, penyembuhan sel M yang terinfeksi kita definisikan dengan sigma, dan untuk dinamika bakteri salmonellanya sendiri, untuk produksi bakteri salmonellanya kita definisikan dengan mu n, dan untuk pembersihan alami bakteri oleh sel-sel yang ada di dalam tubuh kita definisikan dengan gamma 1, dan untuk intervensi dari efek terapi rehidrasi oral atau ORT kita definisikan dengan gamma 2, dan untuk pembersihan bakteri salmonella oleh faktor-faktor lainnya kita definisikan dengan gamma 3. Kemudian untuk konsumsi bakteri sel M, artinya bakteri salmonella yang ada di dalam tubuh itu berkurang akibat sudah menginfeksi sel M, itu kita definisikan dengan beta SV. Sehingga untuk parameter-parameter di atas tentunya kita definisikan dengan parameter positif atau non-negatif, di mana parameter dari laju-laju alfa, beta, delta, sigma, mu, n, gamma 1, gamma 2, dan gamma 3 kita asumsikan positif untuk mempresentasikan proses biologis yang terjadi, di mana juga kalau kita modelkan infeksi salmonella yang ada di dalam tubuh, tentunya kita tidak memodelkannya dengan hari yang negatif begitu. Sehingga asumsi-asumsi parameter di atas kita asumsikan selalu non-negatif. Kemudian, berdasarkan asumsi-asumsi di atas, kita dapat membentuk diagram alur dari transmisi infeksi salmonella yang ada di dalam usus manusia, yakni sebagai berikut. Di mana untuk parameter alfanya tadi adalah laju sel M yang sehat, kemudian untuk deltanya tadi adalah laju sel M yang mati, dan untuk beta SV-nya tadi adalah laju dari bakteri salmonella yang sudah menginfeksi, yang bakteri salmonella yang sudah berkurang akibat menginfeksi sel M yang sehat gitu. Sehingga nantinya dari eh, diagram alur untuk yang S atau sel M yang sehat ini kita dapat peroleh model matematika untuk
variabel S atau sel M yang sehat, yakni sebagai berikut. SK plus 1 sama dengan SK ditambah change dari yang sudah kita jelaskan tadi, yakni alfanya masuk, berarti alfa dikurangi beta SV karena keluar dari sistem, kemudian dikurangi juga oleh delta S. Kemudian kita lanjut ke variabel I, yakni sel M yang terinfeksi, di mana sigma tadi adalah laju pemulihan tubuh akibat infeksi. Kemudian juga ada mu n tadi adalah laju dari pertumbuhan bakteri Salmonella yang ada di dalam usus manusia, yang kemudian juga ada gamma 1 tadi adalah laju pemulihan secara alami oleh tubuh, dan juga gamma 2 adalah laju dari intervensi kita, yakni ORT atau terapi rehidrasi oral, dan juga gamma 3 adalah laju pemulihan dari bakteri Salmonella oleh faktor-faktor lainnya. Kemudian dari persamaan-persamaan tadi kita dapat modelkan secara diskret, yakni sebagai berikut. Dan juga ada pembahasan mengenai matematika yang ada di atas ini, di mana yang sudah saya jelaskan tadi ada populasi sel M yang sehat, yakni SK, dan juga ada populasi sel M yang terinfeksi, yakni IK, dan juga ada konsentrasi bakteri Salmonella yang bebas di usus manusia, yakni VK. Kemudian dari model matematika di atas, kita dapat menentukan titik equilibriumnya, di mana kita definisikan bahwa variabel S, I, dan V ini tidak berubah dari waktu ke waktu, sehingga variabel SK plus 1 di model di atas itu sama dengan SK sama dengan S asterisk, begitu juga untuk variabel I dan V yang menghasilkan tiga persamaan baru berikut, yakni S asterisk, I asterisk, dan V asterisk. Kemudian dari persamaan di atas ini kita dapat uh, pindah ruas gitu, atau kita istilahnya membuat ruas kiri dan ruas kanannya itu dikurangi S, dikurangi I, dan dikurangi V. Sehingga kita dapat peroleh ruas kirinya nanti sama dengan 0, seperti persamaan berikut. Kemudian dari persamaan ini kita dapat tahu bahwa persamaan 2 ini adalah persamaan titik equilibrium untuk titik equilibrium yang pertama, dan untuk titik equilibrium yang kedua diperoleh dari persamaan yang ketiga. Sehingga kita dapat mencari titik equilibrium yang pertama, yakni titik equilibrium bebas penyakit dari persamaan 2, dengan mendefinisikan bahwa karena titik equilibrium ini bebas penyakit, artinya sel M itu sehat secara keseluruhan, artinya tidak ada sel M yang terinfeksi maupun tidak ada bakteri yang ada di dalam usus manusia, sehingga infeksinya kita definisikan sama dengan 0. Begitu juga untuk V, karena tidak ada bakteri yang ada di dalam tubuh manusia. Sehingga kita dapat peroleh persamaan S asterisk atau sel M yang sehat adalah alpha dibagi delta. Sedemikian sehingga kita peroleh titik equilibrium yang pertama untuk SIV-nya sendiri ada alpha dibagi delta, dan untuk I dan V-nya bernilai 0. Sehingga karena tidak ada bakteri dan sel yang terinfeksi, maka populasi sel M sehat akan stabil pada alpha dibagi delta. Kemudian untuk titik equilibrium yang kedua, karena titik equilibrium kedua ini merupakan titik equilibrium endemik, artinya sel M yang ada di dalam tubuh manusia itu sudah terinfeksi dan juga ada bakteri yang ada di dalam usus manusia, yakni bakteri Salmonella. Sehingga tentunya kita definisikan bahwa terdapat infeksi di dalam tubuh manusia dengan I lebih besar 0, dan juga V lebih besar dari 0, yang artinya terdapat bakteri Salmonella di dalam usus manusia. Kemudian dari persamaan 3 di atas tadi, kita dapat pindah ruas sehingga menghasilkan
persamaan A yang kemudian kita dapat substitusikan ke persamaan 3 di atas tadi. Sehingga nantinya kita akan peroleh persamaan untuk S asteris, yakni sigma dikali gamma 1 ditambah gamma 3 dibagi beta dikali mu n dikurangi sigma. Sehingga dari persamaan S asteris ini kita dapat substitusi kembali ke persamaan 1 untuk mencari V asterisnya. Sehingga kita dapat peroleh persamaan V asteris sebagai berikut. Nah, kemudian dari persamaan V asteris dan S asteris di atas ini, kita dapat substitusi kembali ke persamaan yang A tadi, yang I asteris, supaya kita peroleh persamaan untuk yang I asteris, yakni sebagai berikut. Nah, sehingga kita dapat peroleh dua titik equilibriumnya, yakni dari titik equilibrium yang pertama, untuk SIV-nya adalah alpha dibagi delta, dan I serta V-nya bernilai 0. Kemudian untuk titik equilibrium yang kedua tadi adalah persamaan S asteris, I asteris, dan V asteris yang sudah kita peroleh di atas tadi. Nah, selain itu, kita juga mendefinisikan rasio reproduksi dasar untuk RO-nya sendiri. Saya peroleh dari teorema yang bersumber dari artikel yang akan saya cantumkan pada daftar pustaka, di mana teorema tersebut menyatakan bahwa RO sama dengan alpha dikali beta dikali mu n dikurangi sigma dibagi delta sigma dikali gamma 1, gamma 2, dan ditambah gamma 3. Sehingga berdasarkan nilai rasio RO di atas tersebut, nantinya kalau RO-nya itu kurang dari 1, maka sistemnya itu mempunyai satu titik equilibrium bebas untuk yang bebas penyakit. Tapi kemudian untuk jika RO-nya itu lebih besar dari 1, maka sistem persamaannya itu punya dua titik equilibrium, yakni titik equilibrium bebas penyakit dan titik equilibrium endemik atau terdapat salmonella yang bebas, infeksi salmonella yang bebas. Nah, kemudian dari titik equilibrium di atas, yakni titik equilibrium bebas penyakit dan endemik, kita dapat analisis kestabilannya dengan linearisasi dari menggunakan matriks Jacobian dari persamaan model diskrit yang ada di atas tadi, yakni S, I, dan V, yang nantinya akan kita peroleh matriks Jacobian dari sistem diskrit di atas tadi dengan menggunakan matriks turunan parsial dari fungsi G-nya itu terhadap setiap variabel SIV-nya. Sehingga nanti langsung dipercepat saja, hasil nilai Jacobiannya adalah sebagai matriks berikut. Nah, nantinya dari matriks Jacobian ini akan kita substitusikan untuk untuk persamaan titik equilibrium bebas penyakit sama titik equilibrium endemik, di mana kita analisis dulu untuk titik equilibrium bebas penyakitnya dengan nilai S-nya tadi alpha dibagi delta dan I dan V-nya tadi bernilai 0. Jadi kita substitusi saja S-nya tadi alpha dibagi delta. Kemudian untuk nilai I dan V-nya itu bernilai 0, sehingga kalau kita substitusikan akan menghasilkan matriks Jacobian berikut. Nah, berdasarkan hasil matriks Jacobian di atas ini, kalau kita ingin mencari nilai eigennya itu kita dapat peroleh dengan mencari determinan dari Jacobian dikurangi lambda I, itu kita sama dengan 0. Sedemikian sehingga kita dapat peroleh bahwa matriks Jacobiannya yang ada di atas tadi kita sama dengan kan 0, sehingga kita punya persamaan di bagian diagonal, yakni tiga persamaan ini, yakni 1 dikurangi delta dikurangi lambda, kemudian juga ada 1 dikurangi sigma dikurangi lambda, dan juga ada 1 dikurangi gamma 1, gamma 2, gamma 3 ditambah beta alpha dibagi delta dikurangi lambda, di mana nantinya kita akan peroleh bahwa tiga persamaan itu adalah lambda 1, lambda 2, dan lambda 3.
dengan menyamakan setiap faktornya dengan nol, sedemikian sehingga untuk lambda satunya itu kita pindah ruas begitu. Jadi nilainya untuk lambda satunya satu dikurangi delta, untuk lambda duanya satu dikurangi sigma, dan untuk lambda tiganya satu dikurangi gamma satu ditambah gamma dua ditambah gamma tiga ditambah delta B beta alpha. Sedemikian sehingga kalau titik ekvilibrium bebas penyakitnya itu stabil asimptotik, itu jika dan hanya jika modulus dari semua ketiga nilai eigennya itu kurang dari satu. Berarti kita tinggal substitusikan lambda ke persamaan ini mutlak lambda kurang dari satu, terus kita analisis setiap lambda satu, lambda dua, dan lambda tiganya, di mana untuk lambda satunya tentunya akan kurang dari satu dong, karena di sini kan satu dikurangi berapapun nilai parameter dari deltanya yang tentunya setiap parameter ini, semua parameternya ini, delta, sigma, gamma satu, gamma dua, gamma tiga, delta, dan alfanya itu pasti bernilai non-negatif atau selalu positif. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa untuk lambda satu, lambda 2, dan lambda 3 itu pasti kurang dari satu. Yang berarti eh, titik ekvilibrium dari bebas penyakitnya itu akan stabil asimptotik di model discrete ini jika RO-nya itu kurang dari satu, begitu. Kemudian kita lanjutkan untuk kasus yang kedua, yakni kita cari kita analisis kestabilan dari titik equilibrium yang endemik dengan cara yang sama, tetapi kita substitusikan eh, S asteris, I asteris, dan V asteris yang sudah kita peroleh dari persamaan di atas tadi, kita substitusiin ke matriks Jacobian yang ada di atas tadi. Sehingga nanti ini karena langkahnya terlalu panjang, jadi saya langsung simpulkan percepat gitu. Di mana kalau kita perhatikan di sini kan kita hilangkan karena beta dikali satu per beta tentunya hilang. Kemudian nanti kalau kita samakan kedua persamaan di atas ini tentunya akan menjadi alpha beta dikali mu n dikurangi sigma dibagi sigma dikali gamma satu gamma 2 ditambah gamma 3 dikurangi delta. Nah, kemudian kalau kita substitusikan nilai RO yang ada di atas tadi, yakni ini, alpha beta dikali mu n dikurangi sigma dibagi delta sigma dikali gamma satu gamma 2 gamma 3, karena tadi kita sudah peroleh alpha beta mu n dikurangi sigma, kemudian dibagi sigma dikali gamma satu gamma 2 gamma 3 kan berarti kita kurang ini, kurang deltanya. Berarti nanti semua persamaan ini kita bagi dengan delta, sehingga kita bisa ubah persamaan yang ada di bagian ini itu jadi RO. Nah, sehingga nantinya dari matriks di atas kita akan peroleh nilai matriks yang ada di bawah ini yang sudah disubstitusikan dengan nilai RO yang sudah kita definisikan tadi. Nah, nantinya dari nilai matriks ini kita cari juga nilai eigennya dengan determinan dari lambda I dikurangi matriks Jacobiannya kita sama dengan kan 0. Sehingga nanti kita akan per matriks di atas ini dengan nilai eigennya itu kita samakan juga untuk setiap faktornya dengan 0. Seperti cara yang di atas tadi, sehingga kita peroleh lambda 1, lambda 2, dan lambda 3-nya sebagai berikut. Ini tinggal pindah-pindah ruas saja, terus nanti kita baru deh cari untuk titik equilibrium endemiknya itu stabil asimptotik. Stabil asimptotik jika dan hanya jika modulus dari semua nilai eigen lambda 1, lambda 2, dan lambda 3-nya itu lebih dari 1. Berarti kita substitusikan lambda 1 dan lambda 2, 3-nya itu ke persamaan ini.
Nah, sehingga kita dapat analisis untuk lambda satunya tadi kan negatif toh, tapi karena dimutlakan berarti tentunya akan bernilai positif. Dan juga nih dapat kita lihat parameternya itu kan ditambah satu kan, satu ditambah parameternya apa? Seperti ini, dalam kasus ini delta dikali RO. Berarti nilai dari lambda satunya ini atau nilai eigen yang pertama ini tentunya bernilai lebih dari satu dong, karena yang tadi sudah saya jelaskan ditambah satu ini. Berarti kan lebih dari satu, pastinya lebih dari satu. Hal ini menunjukkan bahwa titik equilibrium endemik ini akan stabil asintotik jika nilai RO-nya itu lebih dari satu. Nah, berdasarkan nilai eigen yang sudah kita peroleh tadi dan juga persamaan RO tadi, kita dapat simulasiin modelnya. Dalam penelitian ini saya menggunakan program Python untuk menggambarkan grafik plotnya, di mana kita dapat mensimulasikan dua model titik equilibrium untuk bebas penyakit dan titik equilibrium endemiknya, di mana untuk yang pertama ini kita akan simulasikan titik equilibrium bebas penyakit untuk E1, di mana parameternya tadi ada alpha, beta, delta, sigma, mu n, gamma 1, gamma 2, dan gamma 3 dengan nilai sebagai berikut dan keterangan parameternya sebagai berikut, di mana nantinya kita akan peroleh nilai RO-nya itu sebesar 0,7812. Nah, dengan grafik sebagai berikut, di mana yang hijau ini itu konsentrasi populasi bakteri Salmonella yang ada di usus manusia. Terus yang biru ini populasi sel M yang sehat. Terus untuk yang berwarna merah yang ada di bawah sini itu adalah populasi sel M yang terinfeksi. Nah, dapat diperhatikan juga bahwa nilainya itu untuk titik equilibrium yang pertama itu bernilai 100, 0 untuk I, dan V-nya juga bernilai 0. Nah, kemudian dari simulasi di atas mengindikasikan bahwa dalam model Salmonella dengan parameter yang kita gunakan itu cenderung membersihkan diri dari infeksi dan mencapai keadaan bebas penyakit meskipun eh, terdapat walaupun terjadi lonjakan bakteri Salmonella sehingga infeksi tidak dapat bertahan dan populasi inang sehat sepenuhnya pulih dari infeksi, di mana dapat diperhatikan bahwa yang awalnya itu bakterinya sangat banyak ya begitu. Kemudian kan yang awalnya sel populasi M itu berjumlah 100 tiba-tiba ngedrop karena terjadi lonjakan infeksi salmonella ini. Kemudian seiring waktu akan mulai stabil dan pulih sepenuhnya. Nah, berdasarkan hasil simulasi di atas, kan kita sudah peroleh bahwa nilai RO-nya itu 0,7812, yang berarti itu kan bernilai kurang dari satu, yang artinya model persamaan itu sudah stabil asintotik. Gitu. Nah, kemudian kita juga dapat simulasikan untuk titik equilibrium yang endemik untuk S asterisk, I asterisk, dan V asterisk dengan nilai parameter sebagai berikut, yang nantinya jika kita jalankan programnya akan peroleh nilai RO-nya sebesar 2,1307, di mana kalau dapat diperhatikan kita dapat peroleh dari simulasi titik equilibrium, mohon maaf ini salah, ini seharusnya titik equilibrium endemik ya. Untuk dari simulasi titik equilibrium yang endemik ini kita peroleh bahwa nilai dari E2-nya itu untuk yang S sebesar 47,96 dan untuk yang terinfeksi sebesar 6,51 dan untuk yang konsentrasi bakteri Salmonella sebesar 10,85. Di mana juga dapat kita perhatikan bahwa simulasi ini menggambarkan bahwa model Salmonella
ini tuh tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, tetapi akan selalu ada tingkat endemik tertentu, sehingga interaksi antar inang sehat terinfeksi dan bakteri Salmonella ini menyebabkan dinamika osilasi awal yang akhirnya meredah gitu. Jadi bukan sepenuhnya hilang, tetapi eh, setidaknya meredah begitu. Sehingga nanti populasi sehatnya tidak kembali ke 100, tetapi populasi infeksi dan konsentrasi bakterinya juga tidak sampai nol. Artinya tidak sampai benar-benar hilang. Artinya dapat diperhatikan juga bahwa dari nilai RO yang ada di atas tadi, kita peroleh bahwa nilai RO-nya itu sebesar 2,1307, yang artinya lebih besar dari satu. Di mana untuk proses transmisi bakteri Salmonella eh, dengan terapi rehidrasi oral ini atau ORT, itu populasi sel yang terinfeksi meningkat, itu mengakibatkan populasi bakteri Salmonella yang meningkat juga, yang akhirnya simulasi dapat diperhatikan bahwa masih terdapat populasi di dalam tubuh, di mana dapat diperhatikan pada gambar yang hijau ini kan populasi bakteri Salmonella yang ada di dalam ususnya kan melonjak tingkat, itu juga disertai dengan penurunan dari sel M yang sehat dan juga terjadi pelonjakan sel M yang terinfeksi, yang kemudian akan eh, kembali mereda seiring waktu. Nah, dengan demikian, kesimpulan yang dapat kita peroleh dari model matematika di atas itu, em, dinamika bakteri Salmonella di dalam usus manusia dengan terapi rehidrasi oral atau ORT itu mempunyai dua titik equilibrium, yakni titik equilibrium bebas penyakit dan titik equilibrium endemik, di mana dengan menggunakan analisis angka rasio atau RO tadi, kita dapat menyimpulkan titik equilibrium bebas penyakit akan stabil asimptotik lokal jika RO-nya bernilai kurang dari satu, sedangkan titik equilibrium yang endemik akan stabil lokal jika RO-nya bernilai lebih besar dari satu. Hasil ini juga sesuai dengan simulasi titik equilibrium yang sudah kita simulasikan dengan program di atas, di mana nilai RO untuk bebas penyakit diperoleh bernilai 0,7, yang artinya kurang dari satu, dan titik equilibrium endemik juga bernilai RO-nya juga bernilai 2,1 atau lebih besar dari satu gitu. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa hasil dari model transmisi bakteri Salmonella di dalam usus manusia dengan terapi rehidrasi oral ORT ini, kita dapat peroleh dua titik equilibriumnya tadi. Kemudian juga hasil simulasinya juga sesuai dengan hasil dari analisis angka rasio yang sudah kita lakukan. Sehingga demikianlah presentasi dari tugas pemodelan yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.